Kevin Dix resmi jadi WNI, siap tampil maksimal dan berdarah-darahkah untuk timnas Indonesia. Keputusan Kevin Dix untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Dengan semangat baru, Dix siap berjuang habis-habisan di lapangan, menunjukkan komitmen dan kecintaannya pada tim nasional. Apa yang membuatnya begitu bersemangat untuk berdarah-darah demi Indonesia? Temukan alasan di balik keputusan besar ini. Erick Thohir bicara target realistis timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Apa yang diharapkan dari Shin Tae-yong? Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan respons mengenai target timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dengan dua tim besar di depan mata, apa yang dianggap realistis oleh Thohir untuk timnas? Simak pandangan Erick Thohir mengenai tantangan berat yang dihadapi timnas Indonesia. Waspadai teror, supporter Indonesia Haji Memoriyasu minta timnas Jepang perkuat mental di GBK. Jelang laga krusial melawan timnas Indonesia, pelatih Jepang Haji Memoriyasu mengingatkan anak asuhnya untuk siap menghadapi atmosfer panas di Gelora Bung Karno dalam kurung GBK. Teror dari supporter Indonesia yang selalu fanatik dapat menjadi tantangan besar. Apa yang dikatakan Moriyasu tentang mentalitas yang harus dimiliki timnya? Shin Tae-yong resmi panggil pemain Persis Solo untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Siapa saja yang terpilih? Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah resmi memanggil satu pemain dari Persis Solo untuk memperkuat timnas di ASEAN Cup 2024 menyusul 3 nama besar dari Persib. Siapa pemain dari Persis yang berhasil menembus daftar panggilan dan bagaimana kontribusinya nanti di ajang bergengsi ini? 8 pemain Persija jadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Bambang Pamungkas tanggapi dengan reaksi berkelas. Kabar mengejutkan datang dari Shin Tae-yong yang memilih 8 pemain Persija sebagai andalan untuk timnas Indonesia. Sebagai legenda klub, Bambang Pamungkas memberikan respons yang sangat berkelas terkait keputusan ini. Apa yang dikatakan Bapa mengenai kepercayaan Shin Tae-yong terhadap para pemain macan Kemayoran? "12 pemain timnas Indonesia bisa absen lawan Jepang karena aturan AFC dan FIFA, termasuk Kevin Dix." Kabar mengejutkan datang menjelang laga timnas Indonesia melawan Jepang. Sebanyak 12 pemain termasuk kemungkinan Kevin Dix terancam absen karena masalah administrasi terkait aturan AFC dan FIFA. Apa yang menjadi penyebabnya dan siapa saja pemain yang terpaksa kehilangan kesempatan bermain? Pengelola GBK jamin pemain timnas Indonesia bisa selebrasi knee slide. Insiden Tom Haye jadi pelajaran. Setelah insiden yang memalukan bagi Tom Haye, pengelola GBK kini memberikan jaminan bahwa pemain timnas Indonesia bisa merayakan gol dengan bebas, termasuk dengan selebrasi knee slide. Apa yang menyebabkan perubahan ini dan bagaimana pengaruhnya bagi pemain dan supporter Indonesia di pertandingan mendatang? Dipilih Shin Tae-yong perkuat timnas Indonesia lawan Jepang, Pratama Arhan ternyata punya ritual spiritual sebelum bertanding. Jelang pertandingan melawan Jepang, Pratama Arhan mendapat kepercayaan besar dari Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ternyata, sebelum bertanding, Arhan memiliki ritual spiritual khusus yang menjadi bagian dari persiapannya. Apa makna di balik ritual tersebut dan bagaimana itu membantunya di lapangan?
Kevin Dix, Jordi Amat, dan Rizky Ridho, apakah mereka masih masuk di starting 11 Timnas Indonesia? Justin Hubner jadi super sub. Timnas Indonesia tampaknya akan mengandalkan 3 pemain penting seperti Kevin Dix, Jordi Amat, dan Rizky Ridho di starting 11. Namun ada twist menarik dengan Justin Hubner yang siap menjadi super sub di pertandingan mendatang. Apa yang membuat keputusan ini begitu strategis dan bagaimana peran Justin akan jadi kunci kemenangan? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kevin Dix resmi jadi WNI, siap tampil maksimal dan berdarah-darahkah untuk Timnas Indonesia. Keputusan Kevin Dix untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI membawa angin segar bagi Timnas Indonesia. Dengan semangat baru, Dix siap berjuang habis-habisan di lapangan, menunjukkan komitmen dan kecintaannya pada tim nasional. Apa yang membuatnya begitu bersemangat untuk berdarah-darah demi Indonesia? Temukan alasan di balik keputusan besar ini. Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia, semangat baru untuk Timnas Indonesia. Bintang-bintang kabar menggembirakan datang untuk penggemar sepak bola tanah air. Kevin Dix, pemain bertahan yang kini membela FC Copenhagen, resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Keputusan ini diambil setelah ia menjalani sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam kurung KBRI di Copenhagen, Denmark pada Jumat 8 November 2024. Pemain berusia 28 tahun ini sangat antusias dengan status barunya sebagai WNI. Setelah sumpah tersebut, Kevin langsung memulai proses administrasi untuk mendapatkan kartu tanda penduduk dalam kurung KTP dan paspor Indonesia. Selanjutnya, ia akan menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB dalam kurung Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI yang akan membuka peluangnya untuk membela Timnas Indonesia. Dalam unggahan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Kevin Dix mengungkapkan kegembiraannya. Ia mengaku tak sabar untuk bertemu langsung dengan supporter Timnas Indonesia dan siap memberikan segala yang terbaik untuk negara yang kini ia bela. Saya sangat senang dan bersemangat. Saya tidak sabar bertemu kalian semua, kata Kevin dengan antusias. Kevin juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Erick Thohir atas dukungan mereka yang memudahkan proses naturalisasinya. Saya merasa sangat bangga bisa menjadi WNI. Terima kasih atas segala dukungannya. Saya akan memberikan darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, tegasnya. Dengan status barunya, Kevin Dix diharapkan dapat segera memperkuat Timnas Indonesia dalam 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta dan kemudian melawan Arab Saudi pada 19 November. Kedua laga ini sangat krusial bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya. Kehadiran Kevin Dix memberikan harapan baru bagi Timnas Indonesia. Semangat dan komitmennya yang tinggi pasti akan menjadi kekuatan tambahan yang sangat dibutuhkan oleh tim Merah Putih. Dengan darah Indonesia yang kini mengalir di dirinya, Kevin Dix siap menunjukkan dedikasi maksimal untuk meraih prestasi gemilang bersama Timnas Indonesia. I think that the pain that's deep inside is what defines.
Erick Thohir bicara target realistis timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi, apa yang diharapkan dari Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan respons mengenai target timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dengan dua tim besar di depan mata, apa yang dianggap realistis oleh Thohir untuk timnas? Simak pandangan Erick Thohir mengenai tantangan berat yang dihadapi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respon saat ditanya soal target realistis timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam kurung 15 November dan Arab Saudi dalam kurung 19 November 2024 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menjamu Jepang dan Arab Saudi ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta. Pertandingan ini menjadi laga penting buat tim Merah Putih. Pasalnya agar mereka bisa menjaga asa lolos ke putaran keempat, setidaknya skuad Garuda harus finish di posisi 4 besar grup C. Sementara itu, saat ini Jay Itzes dan kawan-kawan tengah menempati posisi kelima klasemen grup C dengan mengemas 3 poin. Untuk itu, tim asuhan Shin Tae-yong ini ditargetkan meraih hasil maksimal dalam 6 laga sisa termasuk menjamu Jepang dan Arab Saudi ini. Pasalnya hanya tim yang menempati posisi ketiga dan keempat klasemen grup C yang berhak melaju ke putaran keempat. Sedangkan untuk posisi puncak dan runner-up grup, nantinya mereka langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, agar timnas Indonesia bisa menjaga asa lolos ke babak selanjutnya ini, mereka harus bisa meraih poin dalam 2 laga di kandang ini, karena poin berapapun yang didapatkan skuad Garuda akan sangat penting. Erick Thohir saat ditanya terkait target realistis timnas Indonesia dalam 2 laga ini pun menjelaskan dengan tegas. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berharap timnas Indonesia mendapat poin nantinya. Hal ini karena sejak awal tim ditargetkan mendapatkan 15 poin agar lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi ketiga dan keempat. Untuk itu, walaupun lawan yang akan dihadapi nantinya tak mudah karena Jepang dan Arab Saudi merupakan tim laga langganan Piala Dunia. Kalau saya selalu setiap pertandingan ingin dapat poin, ujar Erick Thohir. Karena waktu itu kan saya sampaikan dalam kurung, timnas Indonesia harus dapat 15 poin untuk 10 pertandingan, ucapnya. Lebih lanjut, Erick mengatakan situasi Rizky Ridho dan kawan-kawan saat ini tak mudah. Pasalnya, tim Merah Putih setidaknya harus bisa mengemas 12 pon minimalnya. Hari ini kita 4 pertandingan 3 poin, artinya untuk mencapai 15 poin tidak mudah, terbaik mungkin 12 poin. Artinya apa? Ranking 3 hingga 4, kata Erick. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa semua tim nasional telah ditetapkan target termasuk Shin Tae-yong. Untuk itu, dalam sisa pertandingan yang ada ini, tim asuhan Shin Tae-yong diharapkan bisa meraih hasil terbaik agar bisa tembus ke Piala Dunia nantinya. Itulah kenapa dalam evaluasi saya kepada Coach Nova, Coach Indra, Coach STY sama saja targetnya, jelas Erick. Coach Nova meloloskan ke Piala Dunia U17, Coach Indra sama Piala Dunia U20, Coach STY targetnya juga sama Piala Dunia dalam kurung senior. Jadi saya tidak membedakan Coach STY, Coach Nova, pokoknya janjinya waktu itu bawa dalam kurung timnas ke Piala Dunia, tuturnya. Waspadai teror, supporter Indonesia Haji Memoriasu minta timnas Jepang perkuat mental di GBK.
Jelang laga krusial melawan timnas Indonesia, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengingatkan anak asuhnya untuk siap menghadapi atmosfer panas di Gelora Bung Karno (GBK). Teror dari supporter Indonesia yang selalu fanatik dapat menjadi tantangan besar. Apa yang dikatakan Moriyasu tentang mentalitas yang harus dimiliki timnya? Hajime Moriyasu siap hadapi tantangan berat melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, tengah mempersiapkan skuad Samurai Biru untuk menghadapi dua laga tandang berat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dimulai dengan pertandingan melawan timnas Indonesia pada 15 November 2024. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang terkenal dengan atmosfer panas dan penuh semangat dari para supporter Indonesia. Usai laga di Indonesia, Jepang akan melanjutkan perjalanan ke Cina untuk menghadapi tim tuan rumah pada 19 November 2024. Moriyasu menyadari bahwa kedua laga ini akan menjadi ujian yang tidak mudah. Kami akan bermain dalam kondisi sulit di dua laga tandang berturut-turut melawan Indonesia dan Cina. Namun kami akan bersiap semaksimal mungkin untuk memenangkan kedua laga tersebut, ujar Moriyasu. Pelatih berusia 56 tahun ini juga mengungkapkan kewaspadaannya terhadap program naturalisasi yang tengah dijalankan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Moriyasu memuji langkah tersebut mengingat banyaknya pemain naturalisasi asal Eropa yang kini memperkuat timnas Indonesia yang tentunya akan meningkatkan kualitas permainan mereka. Indonesia pasti mengalami kemajuan besar. Mereka kini lebih kuat dari sebelumnya dengan banyak pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa, tambah Moriyasu. Namun selain kualitas tim yang semakin solid, Moriyasu juga menyadari tantangan besar yang akan dihadapi dari segi atmosfer stadion. Dengan lebih dari 70.000 supporter yang akan memberikan dukungan penuh di Gelora Bung Karno, Moriyasu tahu bahwa skuad Jepang harus mempersiapkan mental yang kuat. Indonesia akan memiliki supporter yang antusias memberikan dukungan luar biasa dan mereka akan bertarung lebih agresif. Kami harus mempersiapkan mental untuk pertandingan ini, kata Moriyasu. Dengan meningkatnya jumlah tempat yang tersedia di Piala Dunia 2026, Moriyasu menegaskan pentingnya untuk memastikan Jepang meraih kemenangan di setiap pertandingan. Jumlah tempat untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut telah meningkat dan semakin banyak negara yang memperkuat upaya mereka untuk berpartisipasi. Ini adalah panggung impian yang kini semakin terbuka untuk lebih banyak tim, jelasnya. Jepang jelas tidak akan meremehkan timnas Indonesia yang kini dipimpin oleh Shin Tae-yong dan akan berusaha untuk tampil dengan performa terbaik demi meraih kemenangan di dua laga penting ini. Dengan kekuatan tim yang semakin berkembang, baik dari segi pemain maupun dukungan supporter, timnas Indonesia siap memberikan tantangan besar bagi Jepang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Shin Tae-yong resmi panggil pemain Persis Solo untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Siapa saja yang terpilih? Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah resmi memanggil satu pemain dari Persis Solo untuk memperkuat timnas di ASEAN Cup 2024 menyusul 3 nama besar dari Persib. Siapa pemain dari Persis yang berhasil menembus daftar panggilan dan bagaimana kontribusinya nanti di ajang bergengsi ini? Tentu berikut versi yang sudah diperbarui. Zanadin Faris dipanggil untuk pemusatan latihan timnas Indonesia menjelang ASEAN Cup 2024. Berita bahagia datang bagi para penggemar sepak bola Indonesia.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil pemain muda berbakat Zanadin Faris untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia persiapan ajang ASEAN Cup 2024. Kabar ini disampaikan langsung oleh klubnya Persis Solo melalui akun Instagram resmi mereka @persisofficial pada Jumat 8 November 2024. Zanadin Faris yang berusia 20 tahun berposisi sebagai gelandang dan telah menunjukkan potensi besar di Liga 1 Indonesia musim ini. Meskipun usianya masih muda, ia sudah bermain dalam 4 pertandingan dengan total 83 menit bermain. Dengan panggilan ini, Zanadin berkesempatan untuk menunjukkan kualitas dan potensinya lebih jauh lagi di level internasional. Dalam pernyataan resmi, Persis Solo mengucapkan selamat kepada Zanadin Faris atas pencapaian besar ini. Selamat Zanadin Faris atas panggilan ke pemusatan latihan timnas Indonesia untuk ajang ASEAN Cup 2024. Teruslah bertumbuh dan harumkan nama bangsa serta laskar sambar nyawa, tulis mereka dengan bangga. Zanadin Faris menjadi pemain keempat yang diumumkan dipanggil ke timnas Indonesia untuk persiapan ASEAN Cup 2024. Sebelumnya ada 3 pemain dari Persib Bandung yang juga diumumkan oleh klub mereka pada hari yang sama, yaitu Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robby Darwish. Dengan semakin banyaknya pemain muda berbakat yang mendapatkan kesempatan, para penggemar timnas Indonesia tentu semakin bersemangat menyambut ASEAN Cup 2024 yang akan datang. Dengan dukungan penuh dari pemain-pemain muda seperti Zanadin Faris, semoga timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan meraih prestasi gemilang. Delapan pemain Persija jadi andalan Sintayong di timnas Indonesia. Bambang Pamungkas tanggapi dengan reaksi berkelas. Kabar mengejutkan datang dari Sintayong yang memilih 8 pemain Persija sebagai andalan untuk timnas Indonesia. Sebagai legenda klub, Bambang Pamungkas memberikan respons yang sangat berkelas terkait keputusan ini. Apa yang dikatakan Bepe mengenai kepercayaan Sintayong terhadap para pemain macan Kemayoran? Manajer Persija Jakarta Bambang Pamungkas mengaku sangat bangga melihat banyaknya pemain skuad macan Kemayoran yang dipanggil timnas Indonesia dalam semua kelompok umur. Seperti yang diketahui, Persija Jakarta kerap menyumbangkan banyak pemainnya untuk membela timnas Indonesia. Total ada 9 pemain skuad macan Kemayoran yang dipanggil timnas Indonesia dalam 3 kelompok usia yang berbeda. Sebut saja ada Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari yang membela skuad Garuda asuhan Sintayong. Kemudian pada timnas Indonesia U-Strip 20, Persija Jakarta juga menyumbangkan sebanyak 3 pemain, yaitu Doni Tri Pamungkas, Aditya Warman, dan Muhammad Hafiz Rizkianur. Terakhir ada Sahabi Goli Fandi Ahmad dan Fabio Aska Irawan yang membela skuad Garuda Asia asuhan Nova Arianto. Melihat situasi yang dialami para pemain Persija Jakarta itu, Bambang Pamungkas mengaku sangat bangga. Menurutnya, kepentingan dalam membela timnas Indonesia menjadi suatu hal yang sangat utama bagi Persija Jakarta. Bambang Pamungkas menyebut jika banyaknya pemain Persija Jakarta yang membela timnas Indonesia menjadi sebuah kebanggaan bagi klub peraih gelar juara Liga 1 musim 2018 tersebut. Menurutnya, banyaknya pemain yang dipanggil timnas Indonesia menunjukkan jika skuad yang dihuni macan Kemayoran sangat berkualitas. Itu suatu kebanggaan buat kami. Artinya pemain-pemain kami berkualitas dan layak untuk membela timnas Indonesia, jelas pria yang akrab disapa Bepe tersebut. Tak hanya itu, Bepe mengaku jika Persija Jakarta memiliki ikatan sejarah sangat kuat dengan timnas Indonesia yang sudah terbangun sejak lama.
is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently 12 pemain timnas Indonesia bisa absen lawan Jepang karena aturan AFC dan FIFA, termasuk Kevin Dix. Kabar mengejutkan datang menjelang laga timnas Indonesia melawan Jepang. Sebanyak 12 pemain termasuk kemungkinan Kevin Dix terancam absen karena masalah administrasi terkait aturan AFC dan FIFA. Apa yang menjadi penyebabnya dan siapa saja pemain yang terpaksa kehilangan kesempatan bermain? 12 pemain timnas Indonesia dipastikan absen melawan Jepang. Apakah Kevin Dix termasuk? Jelang laga penting timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong menghadapi masalah besar terkait aturan AFC dan FIFA yang mengatur jumlah pemain yang dapat dimainkan dalam satu pertandingan. Meskipun telah memanggil 27 pemain, termasuk sejumlah pemain yang berkompetisi di Eropa seperti Jay Itzes, Maarten Paes, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Marcelino Ferdinand, dan Kevin Dix. Sintayong dipastikan akan kehilangan 12 pemain dalam laga melawan Jepang pada 15 November 2024 nanti. Aturan FIFA yang membatasi pemain, salah satu aturan penting yang menghalangi timnas Indonesia untuk menurunkan semua pemain yang dipanggil adalah regulasi FIFA yang berlaku dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Aturan ini yang tercantum dalam FIFA Regulations bagian Loss of the Game dalam kurung poin 5 halaman 36 membatasi setiap tim hanya dapat mengganti hingga maksimal 5 pemain dalam satu pertandingan. Dengan kata lain, meskipun Sintayong memanggil 27 pemain untuk pemusatan latihan, hanya 16 pemain yang dapat dimainkan dalam satu laga, sedangkan 12 pemain lainnya harus absen. Siapa saja yang absen? Beberapa pemain yang dipastikan absen karena aturan ini antara lain Ivar Jenner yang terkena hukuman akumulasi kartu kuning dari laga melawan Bahrain dan Cina. Selain itu, ada beberapa pemain lain yang masih diragukan kondisinya, seperti Mees Hilgers yang sedang cedera. Beberapa nama lainnya yang kemungkinan besar absen karena tidak tampil dalam laga terakhir melawan Cina adalah Nadeo Argawinata, M. Riyandi, Muhammad Ferrari, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya. Selain itu, pemain seperti Egy Maulana, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Pratama Arhan juga diprediksi tidak akan tampil. Pratama Arhan misalnya meski hadir dalam pertandingan melawan Cina, lebih sering berada di bangku cadangan dan tidak dimainkan. Apakah Kevin Dix akan absen? Berdasarkan aturan tersebut, Kevin Dix meskipun baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Namun, meskipun dipanggil, dia tetap harus memenuhi aturan maksimal 5 pergantian pemain dalam satu pertandingan. Sehingga kemungkinan besar dia termasuk dalam kelompok pemain yang tidak dapat tampil melawan Jepang. Bergantung pada keputusan final pelatih. Menunggu keputusan Sintayong penting untuk dicatat bahwa meskipun ada prediksi mengenai siapa saja pemain yang absen, keputusan akhir ada di tangan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini akan menentukan siapa saja yang akan turun di lapangan melawan Jepang berdasarkan strategi dan kebutuhan tim pada laga tersebut. Dengan absen sejumlah pemain kunci dan terbatasnya pilihan pemain yang bisa diturunkan, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal menghadapi Jepang yang akan menjadi lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda harus memanfaatkan kekuatan tim yang ada dan semangat juang tinggi untuk meraih hasil terbaik di laga kandang ini, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your Pengelola GBK jamin pemain timnas Indonesia bisa selebrasi knee slide. Insiden Tom Haye jadi pelajaran. Setelah insiden yang memalukan bagi Tom Haye, pengelola GBK kini memberikan jaminan bahwa pemain timnas Indonesia bisa merayakan gol dengan bebas, termasuk dengan selebrasi knee slide. Apa yang menyebabkan perubahan ini dan bagaimana pengaruhnya bagi pemain dan supporter Indonesia di pertandingan mendatang? Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Rahmadi Afif Kusumo menjamin pemain timnas Indonesia sudah bisa melakukan knee slide. Untuk itu, kegagalan Tom Haye dipastikan tak akan terulang. Hal ini disampaikan di Rut PPK GBK setelah menemani Ketua Umum PSSI Erick Thohir memantau langsung persiapan dan melihat kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Erick Thohir memang ingin memantau langsung kondisi rumput SUGBK jelang laga timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Jepang (15 November) dan Arab Saudi (19 November 2024) dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes dan kawan-kawan akan menjalani laga kelima melawan Jepang dan kontrak Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C. Jelang menghadapi laga ini tentu yang menjadi salah satu perhatian yakni masalah kondisi rumput SUGBK. Sorotan tak terlupakan saat timnas Indonesia menghadapi Filipina dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni lalu. Kala itu pemain timnas Indonesia Tom Haye saat melakukan selebrasi setelah mencetak gol bisa dikatakan gagal. Ini karena Tom Haye terjatuh saat melakukan selebrasi knee slide dan lututnya pun langsung luka dan terlihat lecet. Setelah kejadian tersebut, SUGBK selalu dikritik setiap timnas Indonesia bakal bermain di laga kandang. Bahkan ini juga terjadi saat timnas Indonesia menjamu Australia pada September lalu. Kali ini pun jelang lawan Jepang dan Australia, tak sedikit pihak yang penasaran dengan kondisi rumput SUGBK. PPK GBK sebenarnya terus melakukan perawatan pada rumput SUGBK agar bisa digunakan oleh timnas Indonesia secara maksimal. Rahmadi Afif Kusumo pun mengatakan bahwa pihaknya telah merawat rumput SUGBK dengan baik. Dengan percaya diri ia mengatakan bahwa pemain timnas Indonesia nantinya sudah bisa melakukan selebrasi knee slide saat mencetak gol. Bisa. Sudah lebih kuat sekarang, ujar Rahmadi Afif Kusumo. Di Rut PPK GBK ini memang memberikan izin awak media untuk melihat langsung kondisi rumputnya. Sementara itu, Erick Thohir yang melihat langsung kondisi rumput pun memuji SUGBK. Menurutnya, pengelola telah berkomitmen dengan baik sehingga kondisi rumput SUGBK disebut sudah sangat baik. Saya didamping Pak Sekjen PSSI, Pak Dirut GBK di sini, tutur Erick Thohir. Alhamdulillah kondisi rumput itu saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan.